Oke, kali ini kita punya dua soal tentang benda yang tenggelam ya. Mari kita bahas satu-satu ya. Oke, nih. Balok bermasa 500 gram. Berarti M-nya ya. 500 gram. Ini wajib diubah ke kilo. Berarti nanti sama juga dengan 0,5 kg dibagi 1000 ya. Nah, ingat dari gram ke kilogram dibagi 1000. Ketika ditimbang di dalam air, berat balok tersebut 2,45 kg. Berarti itu W di air sama dengan 2,45 Newton. Nah, kalian hitung W di udara. W di udara itu sama dengan massa dikalikan percepatan gravitasi bumi. Percepatan gravitasi buminya 9,8 ya. 9,8 meter per sekon kuadrat. Biasanya 10. Cuman karena soalnya minta 9,8 ya udah kita pakai 9,8 aja. Berarti 0,5 dikalikan dengan 9,8 10 pula. 9,8. Berarti ini sama juga dengan 4,9. Oke. 4,9 Newton. Ini W di udara. Jadi ada dua W. Yang pertama di air 2,45 dan di udara 4,9 Newton. Nah, ini kasusnya tenggelam. Dan massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Rho airnya itu berarti si fluida ya. Fluidanya sama dengan 1000 kg per meter kubik. Pertanyaan itu berapakah volume baloknya? Jadi nih kalau saya ilustrasikan seperti ini keadaannya. Ini ada suatu bejana berisi air, kemudian ada benda yang tenggelam, baloknya tenggelam. Di sini pasti ada W di udara. W di udara. Kemudian nanti di sini pasti ada FA, gaya apungnya. Kemudian ada W di air. Ini normal. Normalnya itu sama dengan W di air. W di air. Itu sama dengan normalnya. Kalian cari berapa nilai FA-nya. Berarti FA-nya itu dari gambar ini. Ini kan berarti FA tambah W di air itu sama dengan W di udara. Ya, yang ke atas sama dengan ke bawah. Maka FA-nya nanti sama dengan W di udara. Udara dikurangkan dengan W di air. Nah, berarti FA-nya sama dengan 4,9 dikurangi 2,45. Ini FA-nya sama dengan 2,45 Newton. Nah, untuk apa kita mencari FA? Karena kita akan mencari berapa volume fluida. Nah, jadi gini, dari FA itu rumusnya adalah Rho-nya fluida dikalikan G dikalikan volume fluida. FA-nya tadi 2,49 ya, 45 ya. Rho fluidanya itu adalah rho si airnya, mas jenis air, karena fluidanya itu berupa cairan. G-nya itu sama dengan G-nya tadi kita pakai 9,8 ya, bukan 10 ya. 9,8 dikalikan volume fluida. Berarti nanti 2,45. Ini saya ganti seperti ini, 9,8 dikali 1000 ya. Ini saya tidak akan ubah karena ini lebih mudah. Nanti kita pakai sistem coret nih. Berarti volume fluidanya sama dengan 2,45 dibagi dengan 9,8 kali 1000 gitu ya. Nah, ini tinggal dicoret. 2,45 itu di 9,8 bisa dibagi nih. 9,8 kalau dibagi 2,45 itu hasilnya sama dengan 4. Ini kita coret nih. Ini coret dapat 1, ini coret dapatnya 4. Nah, itu maksud saya. Berarti volume fluidanya sama dengan 1/4 dikali 1000. 1000 itu 10 pangkat 3 ya. Nah, 1/4. 1/4 itu sama dengan 0,25. Oke. Berarti nanti volume fluidanya sama dengan 0,25 dikali dengan 10 pangkat 3 naik ke atas, jadi pangkat min 3. 10 pangkat min 3 gitu ya. Yang 10 pangkat 3 ini naik ke atas nih. Nah, ini matematika ya, naik jadi min 3. Ini saya jelaskan nih biar kalian mudah mengerti matematikanya. Berarti nanti ini volume fluidanya sama dengan tulis saja 0,25 kali 10 pangkat
min 3 meter kubik gitu ya. Cuman kan dia minta dalam sentimeter kubik nih soalnya. Nih dia minta dalam sentimeter kubik, berarti kalian kalikan 1000. Kalikan 1000 dikalikan 1 juta. Karena meter kubik itu sama dengan 10 pangkat 6 cm kubik. Berarti volume fluida sama dengan 0,25 kali 10 pangkat min 3 dikalikan dengan 10 pangkat 6 cm kubik. Berarti volume fluidanya sama dengan 0,25 dikali 10 pangkat 3 ya. Berarti volume fluidanya sama dengan 250 cm pangkat 3. Ya, jadi jawabannya itu adalah si C ya, aku tidak salah ya. Ini gara-gara percepatan gravitasi 9,8 ya. Ya, ini C jawabannya. Ini rumus untuk ini. Oke, ya jadi selesai jawabannya C soal nomor 1. Soal nomor 2. Soal nomor 2 ini bukan pilihan ganda ya, tapi 3 pertanyaan A, B, C. Jadi soalnya ini beranak pinak. Wah, udah kayak apa gitu soalnya yang beranak pinak itu ya. Nggak apa-apa, yang namanya yang bikin soal ya suka-suka dia lah, kita hanya bisa ngerjakannya doang lah. Oke, ini sebenarnya sama dengan soal yang tadi, setipe, cuman pertanyaannya dikembangkan lagi dari A, B, C. Intinya sih sama cara menjawabnya. Nih perhatikan baik-baik ya. Benda seberat 70 Newton dimasukkan ke dalam air, berarti itu W di udara. 70 Newton dimasukkan ke dalam air, rho fluidanya itu 1000, yaitu air. Apabila berat benda di A dalam air menjadi setengahnya. Oh, menjadi setengah. Berarti W di airnya itu setengah dari 70. Berarti setengah dikali 70. Berarti sama dengan 35 Newton. Dan percepatan gravitasi G-nya, ini G pakai 10 dia. Hitunglah gaya tekan ke atas terhadap benda. Berarti itu FA. Nah, ini sama kayak yang soal yang A tadi ya. Soal yang nomor 1 ya. Yang kalau kita ilustrasinya gini. Nah. Ini ada W di air, W di udara. Di udara, ini W di air, ini ada FA-nya. Maka FA sama dengan W di udara dikurangi dengan W di air. Berarti 70 dikurangi 35, maka FA-nya sama dengan 35 Newton. Oke, selesai. Yang A dapat. Sekarang yang B, volume benda dari FA. FA sama dengan siapa tadi? Rho fluida kalikan G kalikan volume fluida. Oh ya, soal nomor 1 saya lupa jelaskan tentang volume fluida. Volume benda itu sama dengan volume fluida ya. Ini saya jelaskan sini. Pada kasus tenggelam, ya. Pada kasus tenggelam, volume fluida itu sama dengan volume benda. Jadi volume fluida yang 250 cm kubik, maka volume benda juga 250 cm kubik. Jadi seperti itu ya, karena dia tenggelam. Kalau dia melayang artinya ada yang timbul. Nah, itu beda lagi. Nah, kalau dia terapung itu beda volumenya, tapi kalau dia melayang dia nanti sama volumenya. Karena kan kalau dia melayang dia masuk seluruhnya ke dalam air. Ini melayang. Nah, kalau dia tenggelam juga sama, bendanya masuk ke dalam air seluruhnya. Jadi mereka akan mengalami massa yang sama, volume yang sama dengan volume tenggelam. Dengan volume si bendanya, volume fluidnya itu sama dengan volume benda. Ini pada kasus tenggelam dan melayang ya. Melayang. Oke. Jadi yang kita hitung volume fluida ini yang soal nomor 1 tadi itu sama juga dengan volume bendanya, 250 cm kubik. Jadi seperti itu penjelasannya. Lupa saya jelaskan. Nah, soalnya yang ini. Nah, ini nanti hitung sama kayak tadi juga yang soal nomor 1, tinggal masukkan angkanya 35. Ini 1000 dikalikan 10 ya, kita pakai G-nya 10. Volume fluida. Berarti 35 sama dengan 10 pangkat 4 nih.
Berarti volume fluida sama dengan 35 dibagi 10 pangkat 4 nih. Berarti volume fluidanya sama dengan 35 dikali 10 pangkat min 4 meter kubik. Atau sama juga dengan 3500 cm kubik. Karena meter kubik itu sama dengan 10 pangkat 6 cm kubik ya. Nah, tinggal dikalikan 100 lah intinya. Dikalikan 100, dikalikan 1 juta. Oke. Nah, jadi kesimpulannya untuk soal ini sama. Maka volume bendanya 35 dikali 10 pangkat negatif 4 meter kubik. Atau sama juga dengan 3500 cm kubik. Terserah kalian mau pakai yang mana ya. Ingat kasus tenggelam. Volume benda itu sama dengan volume fluida, atau volume fluida sama dengan volume bendanya. Nah, oke. Sekarang yang soal C. Yang C itu massa jenis benda. Oke, yang C. Massa jenis benda itu dari W di udara dulu. W di udara itu kan 70 ya. 70 Newton. Kita harus tahu berapa massanya. Massa itu nanti dapat dari W. Kan W sama dengan M kalikan G. Berarti massa sama dengan W bagikan G. Yang kita gunakan tuh W di udara ya. Jangan W di air ya. Berarti 70 dibagi 10. Berarti sama dengan 7 kg. Nah, setelah itu baru kita cari massa jenisnya. Massa bagi volume. Berarti 7 dibagi. Kita pakai yang meter kubik. 35 dikali 10 pangkat min 4 ya. Nah, ini coret 7 dengan 35 dapat 1 dapat 5. 10 pangkat min 4 naik ke atas jadi pangkat plus. Jadi 10 pangkat plus 4. Berarti rho-nya nanti sama dengan ini kan 10.000 dibagi 4. Dibagi 5, dibagi 5. Berarti sama dengan 2000 kg per meter kubik. Karena kita pakai meter kubik ya, bukan pakai cm kubik untuk SI-nya. Oke, jadi jawabannya 2000 meter kubik. Sekian penjelasannya ya, semoga mudah dipahami dan dimengerti ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya yang juga sedang mencari pembahasan soal ini, yang juga sedang belajar. Jadi kita saling-saling bantu gitu ya. Semoga channel ini makin tambah berkembang dan kalian juga bisa belajar dari sini mudah dipahami dan dimengerti juga, saya harap. Dan tetap semangat belajarnya. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Oke, dadah, see you again.